Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Getafe menghadapi Atletico Bilbao. Terlihat di laga ini Getafe dengan formasi 4-5-1 ya, ini ada 4 pemain dari lini belakang ya. Oke, sedangkan untuk kubu tim tamu Bilbao di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya, satu striker, satu gelandang serang. Ini sayap kiri, sayap kanan ya. Ini ada box to box, gelandang jangkar. Jadi untuk laga ini terlihat dari beberapa pemain yang absen, ini ada 3 pemain untuk Bilbao ya, pemain kunci mereka Bilbao. Oke, Bilbao, Williams dan William Muda. Oke, itu dia dari Bilbao, ada beberapa pemain mereka yang memang tidak akan bermain di laga ini. Bilbao di laga ini terlihat berada di peringkat 4 zona Liga Champion ya, ada 4 slot untuk La Liga. Untuk memasuki, bukan 4 ya, ini 5 ya, 5 slot untuk La Liga ya, untuk Liga Champion. Sedangkan untuk kubu tim tamu Getafe mencoba menjauh dari zona merah. Oke, ini dia Getafe. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar menurut versi saya sendiri, laga ini bisa berakhir di skor imbang. Kemungkinan skor tidak akan terjadi 3 gol ya. Berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Espanyol menghadapi Barcelona. Untuk laga ini berlangsung di kandang Espanyol. Espanyol di laga ini terlihat dengan formasi 4-2-3-1 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri selalu dari skuad Barcelona. Skuad Barcelona ini lini serang ada Ferran Torres, Olmo, gelandang serang Rafinha, Yamal, ada De Jong, Pedri. Oke, seperti biasa ya, line up-nya seperti biasa. Tidaklah begitu ada banyak perubahan. Ada 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Espanyol. Sedangkan untuk Barcelona di laga ini ada Konde nampaknya akan absen di laga ini. Jadi terlihat dari peringkat sementara Barcelona puncak klasemen Spanyol peringkat bawah ya. Menurut versi saya sendiri bisa jadi laga ini akan ada 3 gol bahkan bisa lebih ya. Berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Rayo Vallecano menghadapi Real Betis. Terlihat di laga ini Real Betis di musim ini memang sangat luar biasa ya. Oke, tuan rumah Vallecano dengan formasi 4-2-3-1. Sedangkan Real Betis di laga ini dengan formasi yang sama. God Anthony menampaknya akan menjadi starter dan duet dengan Isco ya. Kini cukup berdekatan dari posisi mereka. Ada 4 pemain belakang. Oke, seperti biasa untuk formasi Real Betis. Oke, ini sekitar ada cukup banyak untuk tuan rumah mengalami cedera, itu ada 5 pemain. Sedangkan untuk Real Betis di laga ini hanya 4 pemain saja. Klasemen sementara Betis peringkat 6, Vallecano peringkat 8. Oke, sedikit melihat untuk perolehan peringkat sementara untuk kedua tim ini menurut versi saya sendiri. Oke, nampaknya kedua tim memang sangat membutuhkan poin, tetapi yang paling membutuhkan menurut versi saya sendiri itu adalah Vallecano ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi laga ini Vallecano mampu meraih kemenangan, kemudian mungkin skor akan bisa jadi akan ada 2 gol ataupun bisa terjadi ada 3 gol untuk laga ini. Berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Osasuna menghadapi Atletico Madrid. Terlihat di laga ini Osasuna dengan formasi 5-3-2 ya, 5-3-2 untuk formasi tuan rumah Osasuna. Sedangkan Atletico Madrid dengan formasi yang sama yang 4-4-2 ya. Alvarez akan duet dengan Sorloth di laga ini. Di tengah ada Kiko, De Paul. Jadi untuk laga ini terlihat dari beberapa pemain yang akan absen, ada 1 pemain untuk kedua tim dari klasemen sementara. Atletico Madrid masih tertahan di peringkat 4 ya, nampaknya masih aman di zona Liga Champion untuk Atletico Madrid ini. Sedangkan untuk Osasuna mencoba mendekati ini dia ya, peringkat 8. Oke, untuk masih mengincar peringkat 8 karena memang hanya selisih 2 poin saja. Oke, Mallorca dan Osasuna. Tidak menutup kemungkinan seperti biasa nampaknya Osasuna akan mencoba bisa meraih kemenangan di kandang ya saat menghadapi Atletico Madrid di laga ini. Oke, baik, berikutnya saya membahas pertandingan dari Liga Swedia Allsvenskan. Di laga ini Norrköping menghadapi Degerfors ya. Terlihat di laga ini masih awal musim untuk dua tim ya. Norrköping di laga ini peringkat 9 dengan meraih 10 poin dari 8 laga. Degerfors oke, sama ya. Hanya perbedaan dalam performa, mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Tidak menutup kemungkinan di laga ini Norrköping nampaknya bisa meraih 3 poin saat menghadapi tim tamu Degerfors ya. Jadi kemungkinan besar masih nampaknya Norrköping ya di laga ini. Oke, baik, selanjutnya laga menarik De Jugarda menghadapi Mjällby. Terlihat di laga ini cukup banyak, ini sekitar ada 4 ya, 4 pemain yang akan absen untuk tuan rumah De Jugarda. Sedangkan Mjällby hanya 2 pemain saja.
Oke, terlihat dari klasemen sementara dari laga ini ke awal musim berada di peringkat 3 ya, menjalbi peringkat 3 dengan meraih 17 poin dari 8 laga. Sedangkan The Garden berada peringkat 7 dengan meraih 11 poin dari 7 laga. Jadi untuk laga ini The Garden kuat bermain kandang, tetapi saya mengira laga The Garden pada menjalbi bisa berakhir di skor imbang ya. Nampaknya menjalbi masih berada di tren positif mereka.